warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Mesya Karoma dari mahasiswa semester 6 dengan NIM 30122313114 dari Prodi Manajemen Bisnis Universitas Muhammad Husni Tamrin, Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan perusahaan fiktif, yaitu PT Ecopark Nusantara, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kemasan ramah lingkungan. Nah, di presentasi ini saya akan membahas mulai dari profil perusahaan, visi misi, struktur organisasi, analisis SWOT, strategi perusahaan, sampai ke kesimpulan dari potensi bisnis PT Ecopark Nusantara. Oke, ke profil perusahaan. PT Ecopark Nusantara merupakan perusahaan yang bergerak di industri kemasan ramah lingkungan. Nah, perusahaan ini hadir karena ingin meningkatkan masalah limbah plastik yang sulit terurai dan berdampak buruk bagi lingkungan sekitar. Nah, oleh karena itu, si PT Ecopark ini mencoba menghadirkan solusi berupa produk kemasan yang lebih aman dan ramah lingkungan. Produk yang dihasilkannya juga antara lain ada paper cup, paper bag biodegradable, terus ada juga kemasan berbahan daur ulang, sampai ke kemasan inovatif yang dapat terurai bahkan bisa ditanam setelah digunakan. Nah, jadi perusahaan ini bukan hanya fokus untuk mencari keuntungan aja, tetapi juga ingin membantu mengurangi pencemaran lingkungan seperti itu. Nah, dari keunggulan perusahaan PT Ecopark Nusantara memiliki beberapa keunggulan dibanding dengan perusahaan-perusahaan lain yang bergerak di bidang serupa. Keunggulan pertama itu perusahaan membawa konsep sustainable business atau bisnis berkelanjutan. Jadi bukan hanya sekedar menjual produk, tetapi juga membawa misi untuk menjaga lingkungan. Nah, selain itu, produk yang dibuat memiliki inovasi yang unik dan mengikuti tren global yang sekarang mulai beralih ke produk-produk eco-friendly. Nah, dengan citranya perusahaan yang peduli terhadap lingkungan, Ecopark ini memiliki peluang besar untuk berkembang, terutama di pasar UMKM, terus kafe, restoran, maupun perusahaan-perusahaan besar. Nah, untuk visi dan misinya tersendiri, Nusantara adalah perusahaan yang ingin menjadi perusahaan kemasan ramah lingkungan, terkemuka di Indonesia dan mampu menguasai sekitar 15% pangsa pasar dalam 5 tahun ke depan. Nah, bahkan ingin memperluas pasar ke Asia Tenggara. Nah, sedangkan untuk misinya yaitu perusahaan berkomitmen menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, mengurangi penggunaan plastik, terus melakukan inovasi produk, memperluas pemasaran digital dan ekspor, serta berkontribusi dalam menjaga lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan karyawan. Jadi dapat dilihat bahwa perusahaan ini memiliki tujuan bisnis sekaligus tujuan sosial dan lingkungan. Kita masuk ke struktur organisasinya. Nah, di PT Ecopark Nusantara ini terdiri dari beberapa divisi ya, yang saling bekerja sama. Yang pertama ada direktur utama yang bertugas menentukan arah dan strategi perusahaan. Kemudian ada divisi produksi yang bertanggung jawab dan membantu proses pembuatan produk. Lalu ada divisi pemasaran yang berfokus pada promosi dan penjualan produk. Selain itu juga ada divisi keuangan, SDM, operasional, quality control, logistik, serta R&D yang berperan dalam mengembangkan inovasi produk ramah lingkungan. Ada analisis SWOT. Nah, berdasarkan analisis SWOT, PT Ecopark Nusantara memiliki beberapa kekuatan, kelemahan, peluang, dan
ancaman. Nah, dari sisi kekuatannya sendiri, produk perusahaan sudah sesuai dengan tren global yang memiliki citra positif di mata masyarakat. Namun di sisi weakness-nya atau kelemahannya, biaya produksi produk ramah lingkungan masih cukup tinggi, sehingga harga jualnya itu lebih mahal dibandingkan plastik biasa. Nah, untuk opportunity-nya atau peluangnya itu, kesadaran masyarakat terhadap lingkungan itu terus meningkat, dan pemerintah juga mulai membatasi penggunaan plastik sekali pakai. Nah, sedangkan untuk ancamannya itu adalah adanya kompetitor dengan harga lebih murah, serta masih banyak konsumen yang sensitif terhadap harga pokok produknya, seperti itu. Nah, untuk analisis kompetitornya itu salah satu kompetitor utama PT Eco Park Nusantara itu adalah Terta Park, yang merupakan perusahaan global di bidang pengemasan makanan dan minuman. Nah, Terta Park ini memiliki keunggulan tetap dalam teknologi produksi, jaringan distribusi internasional, dan brand awareness yang sangat luas. Namun di PT Eco Park Nusantara tetap memiliki peluang untuk bersaing karena lebih berfokus pada pasar UMKM dan bisnis lokal di Indonesia dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan dekat dengan konsumen. Seperti itu. Dan untuk strategi perusahaan itu untuk menghadapi persaingan pasar, PT Eco Park Nusantara menerapkan beberapa strategi seperti berfokus pada niche market, terutama UMKM dan KP, serta mengembangkan produk biodegradable yang inovatif. Perusahaan juga memanfaatkan bahan baku lokal untuk menekankan biaya produksi dan memperkuat digital marketing sebagai media promosi sekaligus edukasi masyarakat tentang pentingnya penggunaan kemasan ramah lingkungan. Seperti itu. Di sini juga ada CSR dan standar ISO-nya. Nah, keberadaan PT Eco Park Nusantara dilatar belakangi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan, terutama dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Oleh karena itu, si perusahaan mampu menerapkan konsep sustainable business, yaitu bisnis yang tetap berkembang tanpa merusak lingkungan. Nah, selain berfokus pada keuntungan, perusahaan juga menjalankan program CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bentuk kontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan. Seperti itu. Oke. Kita ke yang terakhir, ini ada kesimpulan. Nah, untuk keseluruhannya ini, untuk kesimpulannya, PT Eco Park Nusantara memiliki potensi besar untuk berkembang karena berada di industri kemasan ramah lingkungan yang saat ini permintaannya itu terus meningkat. Nah, dengan inovasi produk tersebut, strategi pemasaran yang tepat, serta komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan, perusahaan PT Eco Park memiliki peluang untuk menjadi salah satu pemimpin pasar eco packaging di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Oke, mungkin itu aja presentasi dari saya. Sekian presentasinya. Saya Nada Maisha Karoma. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman sekalian. Semoga bisa membantu dan menambah pengetahuan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.